Record. Oke, sudah. Oke, udah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melakukan proses ujian komprehensif untuk Pak Abdul Wahid Ya, yang Bapak. mengajar di SMK Negeri Aten. Kadipaten. Ya, Tasikmalaya, Pak ya. Ya, betul, Bapak. Oke, proses ujian nanti yang pertama tanya jawab tentang kemampuan pedagogik dan profesional. Hmm. Pedagogik nanti diwakili dengan teori-teori belajar. Profesional saya tanya tentang penguasaan materi peer teaching. Ya, Ya, penguasaan materi. Selanjutnya, proses selanjutnya nanti saya tanya tentang modul ajar yang dibuat, PTK-nya, dan B5. hmm. Proses terakhir nanti ujian membaca Al-Quran dan menulis. Ya, Pak ya. Baik, Bapak. Oke, seperti itu bisa dipahami, Pak. Insya Allah bisa, Bapak. Ya, baik. Yang pertama, tolong disebutkan 5 teori belajar dan contohnya dalam PAI. Yang pertama, teori belajar ini teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme ini di mana salah satu teori belajar yang menuntut proses belajar peserta didik hmm, untuk membangun keaktifannya secara secara mandiri. Gitu. Jadi lebih berperan aktif dalam proses pembelajarannya. Itu teori konstruktivisme. Contohnya apa, Pak? Contohnya eh, Penggunaan strategi mungkin apa yang cocok ya sesuai konstruktivisme. untuk berperan aktif ya, boleh untuk strateginya seorang siswa mengajukan apa mengajukan sebuah pendapat tentang apa yang mereka tahu tentang keilmuan, contoh dalam mata pelajaran PAI. Apakah PJBL termasuk contoh konstruktivisme? Bisa termasuk, Bisa. Pak. Bisa. Hmm. Kenapa bisa? Eh, Kalau karena PJBL itu PJBL itu kan proyek berbasis eh, apa sebuah pembelajaran berbasis proyek itu untuk PJBL. siswanya aktif mencari. Aktif mencari berupa pengetahuan-pengetahuan seperti dari poster, dari video, atau dari film-film yang lainnya. Dan nanti seorang siswa juga bisa membuat karya berupa video dari hasil apa yang ia pelajari dari teori konstruktivisme. Oke, teori yang kedua. Apa, Pak? Teori kedua itu teori behavioristik. Oke. Dalam PAI ada nggak, Pak, diakui behavioristik itu? Teori behavioristik ini salah satu teori yang menekankan kepada proses pembelajaran siswa tersebut supaya adanya perubahan tingkah laku, begini, Pak. Yaitu di Caranya behavioristik. dengan Caranya, bagaimana? caranya di pembelajaran PAI yang mungkin tadinya dia senantiasa melakukan hal-hal yang negatif atau selalu hilap uh, dalam melakukan hal yang negatif setelah belajar memakai teori behavioristik nanti fokus kepada peningkatan perilaku untuk menjadi lebih baik lagi.
Ya, caranya apa, Pak? Dalam agama, apakah ada itu hadiah dan hukuman? Misalnya, dalam agama ada apa enggak? Surga dan neraka ada enggak? Nah, itu eh, ada Pak. Itu dibuktikan dicek dari keimanannya bahwa kita di dalam pendidikan agama harus iman kepada hari akhir. Di antaranya nanti ada di prodi hari akhir itu ada yang namanya surga dan neraka. Seperti itu. Pahala dan dosa ada enggak dalam agama Islam? Eh, ada Pak. Nah, itu behavioristik, Pak. Jadi Oh. diakui ya, BAI ada Hmm, ya penerapan behavioristik. heuristiknya betul Pak. Tokohnya mungkin bisa disebutkan, Pak, salah satunya. Tokoh behavioristik siapa? Eh, belum kalau nggak salah. Siapa ya? Ada Oh, Skinner, kan pernah dengar pernah Skinner? dengar? Ya, untuk teori behavioristik itu tokohnya eh, siapa ya? Jadi Skinner pernah dengar? Pernah, pernah. Cuman agak lupa. Teorinya tentang apa? Penguatan positif dan penguatan negatif. Negatif, oh ya. Penguatan positif disebut reward. Penguatan Reward, negatif disebut punishment. punishment, oh, ya, ya. Nah, coba Pak, bagaimana penerapannya itu? Hadiah dan hukuman itu. Untuk di dalam mata pelajaran PAI gitu, Pak. Boleh. Oleh. Nah, mungkin di pendidikan agama Islam terkait dengan hadiah dan sanksi. Nah, ini eh, tidak hanya di dunia, namun eh, hadiah maupun eh, sanksi juga nanti akan eh, apa kalau kita yang mempunyai keyakinan nanti akan diperhitungkan juga setiap amalan yang kita perbuat ya karena mungkin Allah tidak semata-mata untuk memerintah dan melarang kepada kita selaku hambanya tiada lain karena eh, pasti ada hukumannya dan pasti ada juga eh, manfaatnya seperti itu Pak. Oke. Eh, teori yang lain apa Pak? Jadi Teori sudah yang lain behavioristik, teori humanisme ada teori humanisme. humanisme dipakai nggak dalam PAI? Teori humanisme ini cenderung kepada potensi diri ya Pak ya, atau potensi individu ya Pak. Ya. Potensi individu supaya lebih maksimal lagi. Boleh mungkin ketika misalkan teori ini dipelajari nanti si peserta didik, contoh yang dulunya yang sebelumnya tidak mahir untuk tampil di depan untuk eh, contohnya berpidato atau ceramah. Nah, dengan belajar teori humanisme ini yang berfokus kepada eh, potensi yang pengembangan potensi, nah insya Allah nanti akan terbiasa dan menjadi bisa. Dikatakan manusia itu makhluk yang sempurna, itu sesuai nggak dengan pengertian dari humanistik? Punya potensi Bisa yang banyak, yang sempurna gitu. Sesuai apa tidak itu? eh, teori humanisme ya Pak. Bisa Ya. karena memang manusia makhluk yang tidak sempurna Pak. Sehingga perlu pembelajaran untuk meningkatkan potensi diri atau pengembangan yang ada pada diri
si peserta didik. Jadi kita, Ya, aliran berikutnya apa Pak yang belum disebutkan tadi? oh ya, Ada dua ada lagi. satu lagi mungkin Pak. Teori sosiokultural. Ya, Ya, lebih belajar sosial. ya Ya, sosial. Ya. Kalau ini menekankan mungkin antar bisa teori belajar tentang bagaimana proses kita berinteraksi dengan orang lain, contohnya dengan guru, dengan sesama teman, ya. Nah ini. bentuknya ada nggak ini Pak contoh di dalam Islam? Contohnya di dalam Islam eh, bisa untuk teori sosiokultural ada di dalam Islam itu kita untuk memecahkan sebuah masalah diperlukan bermusyawarah. Ada wasyawirhum fil amr. Nah, ini dialog ini salah satu contoh untuk menerapkan teori eh, apa? Teori sosiokultural. Ada lagi Pak? Ada lagi Kalau mungkin contohnya musyawarah bisa toleransi bisa nggak Pak? apa Pak? Toleransi bisa nggak? Toleransi. Toleransi antar misalkan antar umat beragama gitu Pak. Ya, bisa nggak? Boleh, bisa Pak, bisa. Bisa dengan cara menghargai sesama teman. Mungkin itu termasuk kepada ukhuwah insaniyah mungkin ya Pak. Persaudaraan antara sama manusia, nah bisa dialog. Nah, ini masuk juga teori sosiokultural. Baik. Eh, Sekarang masuk ke ini kan tadi penguasaan teori ya Pak sudah. Teori belajar sudah. Kemudian masuk kepada materi yang sudah diajarkan dalam eh, peer teaching, Pak. Bapak sudah ngupload modul ajarnya ini ke LMS. LMS. Alhamdulillah sudah Pak. Yang untuk ke ini untuk kepentingan komprehensif sudah. Alhamdulillah sudah. Oh, bisa ditayangkan, Pak. Mungkin yang PBL saja. KBL saja. Di share Hmm, screen mungkin ya Pak. iya. Ya, Ingin lihat modul ajarnya seperti apa. sebentar Pak. PB. Ini untuk modul ajar PBL Bapak. Belum tayang, Pak. Oh, belum tayang ya Pak. Ya, diulangi. Ada Pak? Belum. Baru daftar nama file ini. Yang bentar Pak ya. Bentar Pak. Ada sekarang Pak? Oke, ya masuk sekarang. Baik. Ini modul ajar terkait dengan PBL Pak. 3 kali 45 menit ya Pak ya. Tujuan Iya, pembelajarannya apa Pak? ini tujuan pembelajarannya di sini ada tiga Pak. 3. Ya, sini. Apa itu Pak? Nah,
Di sini tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama itu siswa diharapkan dapat menganalisis cabang iman atau bukti keimanan. Di antaranya submaterinya itu yang pertama ada memenuhi janji, ada mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, setelah itu tujuan pembelajarannya, lalu siswa diharapkan berdiskusi. Dengan berdiskusi diharapkan mampu mempresentasikan materi tentang memenuhi janji, mensyukuri Ya, nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dan setelah itu, setelah berdiskusi dan mampu mempresentasikan, mampu memahami materinya, lalu ada latihan atau pembiasaan siswa supaya terbiasa mungkin untuk lebih bertanggung jawab andai kata dia eh, mampu ingin menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan juga ya ke bawah Pak, ke bawah. ya. Dan mau lihat yang di bawahnya. Yang Ada materinya apa enggak Pak di situ? Tujuannya kan ada tiga ya. ada ya ini Materi yang pertemuan pertama Pak, coba Pak. materi pertemuan Ini pertemuan yang pertama Pak. pembukaan itu Pak ya. Nah, Nih, ini Pak. materinya ada berapa macam Pak? Tiga juga? Nah, ini mungkin Pak di PBL itu eh saya masuknya satu sub materi Pak yang memenuhi janji Ya. dan ya jadi hanya yang memenuhi janji saja untuk satu pertemuan itu di PBL ini dan yang lainnya yang mensyukuri nikmat lalu memelihara lisan dan menutupi aib orang lain itu masuknya saya coba di PJBL kan Pak. Oh ya. Ya, Lanjut Pak, ke bawah Pak. ya. Yang PBL ya Ini yang kalian PBL, Pak. ujian membaca Al-Quran itu dibaca Pak itu Pak. Ya, Dalilnya. ini saya baca, Pak. Iya, oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ya, bisa dijelaskan Pak artinya? Nah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu tentang keharamannya, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram. Jadi ini tentang memenuhi janji. Jadi pakai PBL ya Pak ya ini ya Pak ya. Ini PBL ya Pak. Ini hanya mungkin untuk dalil yang berkaitan dengan materi dibaca mungkin dan dihafalkan nanti Pak. Ini. Jadi ini tentang Al-Quran hadis ini Pak ya. Saya di sini di modul hanya mencantumkan dalil Al-Qur'annya Pak. Kalau Iya. hadisnya enggak. Enggak. Maksud saya temanya tadi memenuhi janji. Memenuhi janji ya, memenuhi janji. Terus tema diskusinya apa Pak? Untuk diskusinya, nah di sini Wah ya. saya mungkin memaparkan secara umum terlebih dahulu berkaitan dengan materi, memenuhi janji. Setelah itu, oh iya, mohon maaf Pak, setelah saya tadarusan, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu, yakni melakukan pretest untuk eh, mengetahui sejauh mana para peserta didik untuk terhadap materi yang akan dipelajari. Tidak banyak, mungkin hanya sekitar 10 atau 15 nomor. Setelah itu, setelah pretest, lalu saya menerangkan
Pak, materi secara umum. Setelah itu saya akan membuat kelompok sebanyak 5 kelompok, Pak. Dan saya menyiapkan poster. Nanti metodenya komen poster, Pak. Komen poster setiap dibentuk ke 5 kelompok. Nanti setiap kelompoknya dikasih LKPD. Nah, untuk posternya, Pak, saya sudah menyiapkan di sini. Mau ditayang, boleh? Mau Oh ya, ditayang. ditayangkan. Ini ada di PowerPoint, tapi di sini aja ya, Pak, yang udah di print. Ya, Ya, Pak, ini LKPD-nya ngeblur ya, Pak ya. Mohon maaf. Ini, oke. oke, Tapi ini semuanya berkaitan dengan ini janji ya. ya, alhamdulillah berkaitan dengan materi, Pak. Ini posternya. Nah, Terus terakhir, Pak, soalnya bagaimana, Pak, itu, Pak? nah, ini LKPD-nya dikasih kepada peserta didik setiap kelompok. Lalu peserta didik sudah di setiap kelompoknya menjawab soal tersebut dihubungkan dengan posternya. Yang pertama mungkin ini soalnya Pak, apakah judul atau dalam dalam poster tersebut? Apakah judulnya, posternya itu apa, tentang apa? Lalu pelajaran apa yang diambil, yang Anda ambil dari pesan yang disampaikan oleh poster tersebut? Itu, Pak. Dalam situasi nyata, bagaimana Anda bertindak jika tidak dapat memenuhi janji? Apa yang harus dilakukan agar tetap bertanggung jawab? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 nomor mungkin Pak yang ditanyakan ke Pak untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Ya, Dihubungkan dengan, contoh posternya satu, Pak. Satu oke, misalnya gambar apa, Pak, di situ, Pak? Judulnya apa? Terus Bapak refleksinya bagaimana? ya. Ini ada Pak. Misalnya gambar apa? Salah satu, Pak. Sebut posternya tentang judulnya apa yang ingin Nah, Bapak ini refleksi? ini PowerPoint ada Pak. Tayang nggak ke Bapak? Eh? Ini ada, saya klik PowerPoint, ada nggak ke Nggak Bapak? usah, Pak, dijelaskan saja. Oh iya iya iya. Ini ya dijelaskan. Oke. Ini contohnya di sini ada seorang guru yang di gambar poster ini ada seorang guru yang apa eh, yang memberi nasihat kepada peserta didik yang sedang melaksanakan ujian supaya tidak menyontek, dilarang mencontek, gitu ya. Dan siswa tersebut eh, ketika ujiannya menepati janjinya dengan tidak mencontek. Nah, ini di sini eh, dalam poster ini peserta didik eh, apa menceritakan, poster ini dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Seperti itu mungkin Pak. Jadi metodenya komen poster nih Pak. Gitu ya. Ya, Tapi juga sintak-sintaknya dilakukan, Pak. Sintak atau langkah-langkah PBL-nya. iya Pak. Pembuatan kelompok, presentasi, gitu. Oh iya iya iya, ya ada Pak. Oh iya. Nanti untuk pembuatan kelompok saya suka di LMS-nya itu di spin wheel mungkin Pak. Di spin wheel dibagikan kelompok itu hanya 1 kali mungkin Pak, itu di pertemuan awal untuk pembagian kelompok. Dan untuk langkah-langkahnya, sintaknya setelah ini, setelah beres, setelah selesai kerja kelompok, nanti salah satu perwakilannya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin itu. Oke, Pak. Eh, sekarang PTK dulu, Pak. Atau ini dulu, P5 dulu. Mungkin ini bisa ditutup, Pak, layarnya. Top share. Nah, Oke. Hmm. P5, Pak, diceritakan.
bagaimana ya? P5 ya. Ceritakan saja. Oh iya. Di-share jangan, Pak. Tidak, tidak usah. Oke. Untuk penyusunan P5 PRRA, di sini saya mengambil tema itu gaya hidup berkelanjutan, Pak. Ya, Ya. subtemanya apa? Sampah plastikku menjadi menarik. Ya, Mm. sosialisasinya bagaimana? Ini di sini untuk pengolahan sampah plastik di lingkungan sekolah itu nanti dari sampah plastiknya itu dicoba menjadi sebuah karya seni yang menarik. Di antaranya menjadi hiasan, Pak. Di sini kebetulan di SMK Negeri Kadipaten ada jurusan agribisnis tanaman, Pak. Yang mana setiap barang bekas, contoh dari aqua, ya, aqua itu bisa dijadikan apa namanya pot, ya, pot untuk menanam sebuah tanaman. Contoh kemarin di sini ada seperti tanaman pakcoy, gitu ya, tanaman dan tanaman kangkung dan yang lainnya. Ini tuh, Pak. SMK-nya SMK pertanian, Pak, dulu. Eh, di sini memang di Tasikmalaya ini SMK Negeri Kadipaten paling banyak siswanya di jurusan pertanian. Gitu ya. Iya. Terus langkah sosialisasinya tadi bagaimana, Pak? Dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas? Dilaksanakan setiap apa atau gimana? Di sistem blok atau sistem per minggu? Nah, di sini kebetulan pembelajarannya juga Pak sistem blok, Pak, di sini. Jadi kalau misalkan praktek itu eh, jadi setiap praktek itu jadi lebih fokus, Pak. Kalau misalkan sedang belajar produktif, ya lebih panjang waktunya. Gitu ya. Ya. Terus hasil akhirnya apa, Pak, tadi? Hiasan apa atau actionnya tadi? Ah, jadi hasil dari sampah itu dibuat menjadi hiasan atau menjadi karya seni yang bisa dimanfaatkan untuk sebuah eh, pot. Jadi untuk menanam sebuah tanaman, contohnya tanaman kangkung, tanaman pakcoy, dan tanaman yang lain. Pakai apa, Pak? Pakai aqua galon itu ya. Iya, ada aqua galon, ada yang kecil, gitu. Ada yang besar seperti galon. Oke, terakhir, Pak, PTK, Pak. Kalau PTK, Bapak judulnya apa, Pak? Untuk PTK, hmm, untuk PTK ini saya mengambil judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa 11 siswa kelas 11 agribisnis tanaman satu pada mata pelajaran PAI dalam materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Di SMK Negeri Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tahun pelajaran 2024-2025. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi prodinya memang pertanian ya, Pak ya. Ada prodi lain, Pak, di Ada, Pak. SMK-nya. Ada, Pak. Di sini untuk jurusan yang lainnya diantaranya ada TBSM, Pak. Ada teknik otomotif, ada teknik kendaraan ringan, lalu ada MPLB, ada AKL, ada geologi pertambangan,
juga. Oh, iya ya, banyak ya. Ya, ada Tapi Bapak. banyak yang pertanian ya, yang Ya, yang lebih banyak itu banyak ya. pertaniannya. Ya, di sini. Gurunya banyak yang negeri atau baru ini HR gitu. Kebetulan sekarang banyak yang ASN, Pak. Ada yang banyak yang P3, Kak. Kalau PNS-nya hanya di kurang dari 10 Pak untuk PNS-nya. Untuk P3K lumayan banyak dan honorernya juga lumayan banyak. Gitu ya. Ya. Di Tasik banyak juga yang prodi-prodi pertanian gitu, Pak. Alhamdulillah ada yang di negeri itu tidak banyak juga Pak, sekitar 5 sekolah Pak. Untuk yang negerinya, Satu kabupaten ya. iya, iya, kota kabupaten. Iya. Oke, Pak. Eh, terakhir menulis tadi membaca Al-Quran sudah. Oh, Terakhir sudah menulis membacanya tadi ya Pak? Oke, oke, siap. menulis Al-Quran. Menulis Al-Qurannya bawa sepeda lah sama kertas enggak, Pak? Ada pulpen ini Pak. Oh iya, boleh ditulis Oke, boleh Bapak. Sebentar. yang pendek sajalah surat Al-Kausar gitu ya. Oke. Semuanya Bapak. Iya, 3 ayat saja kan? Oh iya, iya. Inna atau besar. Wan hari. Indonesia. Udah Pak. Ya, sudah ditunjukkan sini, Pak. Bentar ya. Ininya eh supaya jelas. Ininya diganti dulu. Ini Bapak. Mohon maaf tulisannya agak Baikna, Inna inna, A'tayna inna, kau. Al Kautsar. Pakai tak ya Pak. Ini. Fasolli li rabbika wanhar. Ini pakai hak kecil Pak. Tadi Ya, saya. Inna syani aka wal abtar. ya, oke, oke. Iya. Ya, baik. Saya ucapkan selamat ya, Pak Abdul Wahid sudah memenuhi syarat lulus ya, bisa melanjutkan proses berikutnya dalam Alhamdulillah. PPN. Ucapkan terima Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. kasih. Ya. Mungkin bisa ditutup rekamannya. Oke. Terima kasih Bapak.
Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya saya tutup ya Pak ya. Hari ini empat Ya, orang. Bapak.